Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk belajar, dan selalu bahagia. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan kaitannya dengan komunikasi bisnis. Sedangkan untuk materi sudah saya share ya. Mudah-mudahan kalian sudah membacanya. Untuk KD yang pertama, yaitu menerapkan komunikasi bisnis. Untuk yang keterampilannya adalah melakukan komunikasi bisnis. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah bisa kamu baca sendiri ya. Ini ada banyak. Diharapkan dengan kalian mempelajari materi ini, kalian bisa menjelaskan pengertian komunikasi bisnis dan pengertian komunikasi itu sendiri. Kemudian bisa menjelaskan fungsi komunikasi, menyebutkan unsur-unsurnya, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Pengertian daripada komunikasi. Komunikasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang artinya adalah memberitahukan atau berpartisipasi. Sedangkan kalau dilihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi itu sendiri diartikan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih. Sebetulnya banyak pakar yang memberikan definisi dari pengertian komunikasi itu sendiri. Kalian bisa cari dari sumber-sumber lain. Di sini Ibu contohkan satu, yaitu menurut pakar atau para ahli yang bernama Bernard Harrelson dan Gary A. Steiner. Dia memberikan definisi komunikasi adalah sebagai transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol. Jadi kalau kamu ingin tahu pengertian komunikasi lebih luas, ya kalian bisa cari sumber-sumber yang lain, baik berupa buku paket, bisa membuka internet, dan lain sebagainya. Jadi dari pengertian-pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa pengertian komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain secara langsung atau tidak langsung. Lanjut. Fungsi komunikasi. Itu ada beberapa fungsi komunikasi, yaitu menginformasikan, memberikan informasi kepada orang lain, mempengaruhi atau membujuk. Kalau misalnya dalam bisnis itu transaksi jual beli ya, bagaimana seorang penjual bisa menawarkan produknya kepada konsumen yang tadinya tidak berminat menjadi berminat. Itu mempengaruhi. Membujuk dalam hari ini dalam arti yang positif ya. Kemudian mendidik, menghibur, mengolaborasi, mengintegrasi. Itu fungsi daripada komunikasi. Unsur-unsur komunikasi. Di sini ada 5, komunikator, pesan atau informasi, media komunikasi, komunikan, respon. Di mana unsur-unsur ini harus dipenuhi. Kalau misalkan salah satu dari unsur ini tidak ada, ini berarti tidak bisa dikatakan komunikasi itu bisa berjalan secara efektif, secara baik. Karena antara unsur yang satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Saya berikan contoh misalnya, komunikator ada, pesan ada, media ada, respon ada, tetapi komunikan tidak ada. Berarti kita tidak bisa melakukan komunikasi dengan baik. Nggak ada yang menerima pesan yang kita sampaikan. Begitu juga sebaliknya. Jadi intinya unsur-unsur ini harus terpenuhi. Jelas ya? Lanjut.
Tipe-tipe komunikasi. Ini ada intrapersonal, interpersonal, publik, massa. Intra itu komunikasi dalam diri sendiri. Misalnya dalam mengambil keputusan. Kemudian komunikasi inter. Itu komunikasi dengan orang lain. Kemudian publik, ya, misalnya seorang guru ingin menjelaskan materi kepada siswanya. Kemudian komunikasi massa umum, misalnya saja suatu lembaga memberikan komunikasi kepada halayak umum, bisa lewat televisi atau radio dan lain sebagainya. Itu tipe-tipe komunikasi. Media komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan media komunikasi? Mungkin ini kaitannya dengan soal yang sudah kalian kerjakan ya, kaitannya dengan media komunikasi, yaitu suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Contohnya apa media? Atau fungsinya? Fungsinya apa media itu? Mempermudah penyampaian pesan, lebih efektif ya, sebagai alat pembangkit motivasi, mempersingkat waktu penyampaian informasi, menambah daya tarik ya, menambah daya tarik pesan yang akan disampaikan, menjangkau lebih banyak audiens. Sebetulnya banyak sekali ini fungsi-fungsi dari media komunikasi itu sendiri. Lanjut. Jenis media komunikasi. Itu ada audio, ada visual, ada audiovisual. Di sini Ibu ucapkan terima kasih bagi anak-anak yang sudah mengirimkan tugas terkait dengan materi ini. Karena saya lihat di pemantauan hampir 90% sudah masuk. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin untuk tugas-tugas berikutnya saya juga menginginkan interaktif dari kalian semua. Ya, jadi meskipun kita pembelajarannya jarak jauh, tetapi kita tidak boleh pasif, harus aktif ya, harus selalu mengikuti tugas-tugas atau materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Media komunikasi di sini ada 3, yaitu media komunikasi audio, media komunikasi visual, media komunikasi audiovisual. Mungkin ada yang belum tahu ya, media komunikasi audio itu apa sih? Di sini adalah media komunikasi yang dirancang untuk dapat dipahami dengan cara didengar. Contohnya apa? Misalnya kita mendengar lewat radio, ya, dan masih banyak contoh yang lain. Kemudian media komunikasi visual, media komunikasi yang dirancang untuk dapat dipahami melalui penglihatan. Kemudian media komunikasi audiovisual, komunikasi yang dirancang untuk dapat dipahami melalui pendengaran dan penglihatan. Contohnya misalnya kamu melihat acara di televisi, itu kamu bisa melihat gambarnya, kamu bisa mendengar suaranya, dan kamu bisa memberikan contoh-contoh yang lain, tentunya dari sumber-sumber yang lain. Proses komunikasi. Banyak para ahli yang memberikan model atau proses komunikasi. Di sini proses komunikasi yang disampaikan oleh Aristoteles itu simpel sekali. Jadi dari sumber, kemudian disampaikan lewat pesan, kemudian penerima pesan. Sumber ini berarti bisa dikatakan komunikator yang menyampaikan pesan, ada pesan yang disampaikan, dan ada penerima pesan atau komunikan. Ini menurut model komunikasi Aristoteles. Kemudian yang disampaikan David K. Berlow, ini juga dari sumber, ya, pesan lewat media. Kemudian ada penerima pesan, ada efek, ada unsur umpan balik atau feedback. Kemudian dilanjutkan model komunikasi menurut Boveri dan Till, yaitu dari pengirim mempunyai ide atau gagasan,
Kemudian di sini ide berubah menjadi pesan. Pesan yang disampaikan, ada penerima pendapat pesan, penerima bereaksi dan mengirim umpan balik. Ini menurut beliau ya, Bovie dan Till. Jadi pada intinya sama, ya proses komunikasi itu sama. Yang penting bisa tercukupi atau terpenuhi dari unsur-unsur komunikasi tadi. Nah, ini kaitannya dengan soal yang sudah saya berikan ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi anak-anak yang sudah mengerjakan. Untuk materi minggu depan mungkin kita belajar bentuk dasar komunikasi. Ada komunikasi nonverbal dan ada komunikasi verbal. Ini saya harapkan anak-anak sebelum saya jelaskan bisa membaca-baca dulu buku paket yang ada di perpus yang sudah kamu pinjam mungkin atau dari sumber-sumber yang lain. Saya kira untuk dasar-dasar komunikasi untuk materinya saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.